Kita semua pasti sering dengar kan kata melayani, tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan benar-benar mikirin apa artinya melayani dengan tulus dan setia? Nah, hari ini kita bakal gali lebih dalam sebuah panggilan dari zaman dulu, dari seorang pemimpin bernama Yosua yang ternyata, wow, relevan banget buat kita sekarang. Ini dia pertanyaan besarnya yang akan kita coba jawab bareng-bareng. Sebuah tantangan yang sepertinya nggak lekang oleh waktu dan ngajak kita buat jujur sama diri sendiri. Oke, jadi begini perjalanan kita kali ini. Kita akan bedah satu persatu, mulai dari pilihan krusial yang ada di baliknya, terus kita bongkar makna kata takut yang sering salah arti, sampai kita paham apa itu ketulusan dan kebenaran yang sesungguhnya. Untuk ngertiin panggilan ini, kita harus time travel sedikit nih, ke momen saat panggilan ini pertama kali diucapkan. Ini bukan sekedar nasihat biasa loh, ini adalah momen penentuan, sebuah pilihan soal identitas di persimpangan jalan bagi bangsa Israel waktu itu. Jadi, pilihannya tuh bener-bener cuma dua dan sangat kontras. Mau tetap jadi bangsa yang punya tujuan unik, atau ya melebur aja, hilang ditelan bangsa-bangsa lain, dan kehilangan jati diri. Taruhannya gede banget. Oke, kita mulai dari bagian pertama panggilan Yosua yang pakai sebuah kata yang sering banget disalahpahami, yaitu takut akan Tuhan. Nah, penting banget nih buat kita lurusin. Takut di sini itu bukan soal gemetaran atau rasa nggak aman, sama sekali bukan. Ini lebih ke rasa hormat yang mendalam, rasa takjub saat kita berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari kita. Jadi intinya apa? Rasa takjub ini adalah sebuah sikap batin. Kesadaran dari dalam diri yang secara alami akan ngebentuk cara kita hidup jadi lebih taat dan lebih terarah. Nah, dari sikap batin yang penuh hormat tadi, kita lanjut ke kualitas pelayanan pertama yang diminta Yosua. Kualitas ini digambarkan dengan satu kata Ibrani yang keren banget, yaitu tamim. Kata tamim ini artinya dalam banget, bukan cuma tulus, tapi juga lengkap, tanpa cacat, utuh. Ini bukan sekedar tindakan, tapi sebuah kondisi yang menyeluruh. Dan ini yang menarik banget. Dalam konteks aslinya, kata tamim ini sering dipakai buat ngegambarin hewan kurban. Tahu kan? Hewan yang dipersembahkan itu harus sempurna, nggak ada cacatnya, nggak ada nodanya sedikit pun. Terus, apa hubungannya sama kita? Artinya, pelayanan yang diminta itu adalah pelayanan yang datang dari hati yang utuh, yang nggak terbagi-bagi. Nggak ada konflik di dalam, nggak ada motif tersembunyi. Bener-bener murni. Oke, setelah ketulusan atau tamim, ada pasangannya nih. Kualitas kedua adalah kebenaran, atau dalam bahasa Ibraninya emet. Keduanya ini saling melengkapi satu sama lain. Nah, emet ini bukan cuma soal benar atau salah ya. Artinya itu lebih luas. Kebenaran yang bisa dipegang, kesetiaan, stabilitas, dan keteguhan. Sesuatu yang solid. Dan ini yang bikin merinding. Kita jadi tahu dari mana sumber kualitas ini. Ternyata kata emet sering banget dipakai buat ngegambarin karakter Tuhan sendiri yang setia, stabil, dan selalu bisa diandalkan. Jadi pada dasarnya Yosua tuh kayak bilang, "Hei, kalian udah ngerasain kan gimana setianya Tuhan ke kalian? Nah sekarang coba deh, kalian cerminkan kesetiaan yang sama itu dalam komitmen kalian." Oke, sekarang kita udah punya semua kepingan puzzle-nya. Yuk kita coba satuin dan lihat gimana gambaran besarnya. Panggilan ini pada intinya jauh lebih dalam dari sekedar ketaatan yang kelihatan dari luar. Ini adalah soal respon syukur yang keluar dari hati yang konsisten dan gak terbagi. Kalau kita urutin, alurnya jadi jelas banget kan? Fondasinya adalah rasa takjub dan hormat. Dari situ muncul tindakan pelayanan. Pelayanan yang kayak apa? Yang kualitasnya tamim, utuh, nggak terbagi, dan emet, teguh dan setia. Lantas kenapa ini semua penting buat kita yang hidup di zaman sekarang? Karena panggilan kuno ini ternyata nyambung banget sama kerinduan kita akan otentisitas dan integritas. Kita semua pengen kan hidup di mana apa yang kita lakukan itu selaras dengan siapa diri kita di dalam? Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir buat kita renungkan sama-sama. Di tengah dunia yang terus-menerus menarik kita ke berbagai arah, yang menuntut kita untuk jadi macam-macam, gimana ya caranya kita bisa memupuk hati yang tidak terbagi ini?